Warga desa Sungai Ambawang, Kuala Kuburaya keluhkan kerusakan jalan. Proyek jembatan Sungai Ulin dikebut minimalisasi dampak pada warga. Villarreal digunduli Aston Villa 2-0. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 14 Agustus 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi untuk Kompas Kalsel di pagi hari ini saudara, berbagai persoalan masih dihadapi masyarakat menjelang usia ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya kerusakan jalan seperti yang terjadi di ruas Jalan Trans Kalimantan, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Inilah salah satu titik kerusakan Jalan Trans Kalimantan di Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Parahnya kerusakan membuat pengendara harus mengurangi laju kendaraan dan ekstra hati-hati untuk menghindari kendaraan rusak maupun kecelakaan lalu lintas. Ramainya kendaraan yang melintas membuat kemacetan panjang kerap terjadi. Pengguna jalan berharap pemerintah segera melakukan perbaikan karena sangat mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengancam keselamatan berkendara. Jalannya rusak. Kok bisa diperbaiki lah pemerintah daerah di sini? Bahaya lihatnya jalan kayak gini. Udah lama kah, Bu? Oh, lumayan lama. Jalan rusak kayak gini nih. Susah lewat ya, Bu ya? Susah lah, terutama untuk PK-PK atau truk-truk nih. Jadi kalau berjumpa tuh kan, ada yang mengalah lah gitu. Tiap hari macet ke, Bu? Oh, macet lah kalau jalan di sini. Terus ya, tolong dipeduli. Sementara itu, Camat Sungai Ambawang Jurin menyebut jalan yang rusak berstatus jalan provinsi. Menurut Jurin, Bupati Kuburaya Sujiwo juga sudah melakukan peninjauan dan berharap Pemprov Kalbar melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar segera melakukan perbaikan. Sambil menunggu, Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Kuburaya sudah menyuarakan bahwa kerusakan jalan dan sesegera mungkin harapan kita juga pihak provinsi untuk ditindaklanjuti untuk perbaikan. Jurin juga mengimbau pengendara berhati-hati ketika melewati ruas jalan yang rusak karena rawan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Raida Todi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, mantan Sekretaris KPU Kota Balikpapan ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Balikpapan. Penahanan mantan sekretaris berkaitan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah pada Pilkada 2020 lalu. Mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan berinisial SIY ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan. Penetapan tersangka pada mantan Sekretaris KPU Kota Balikpapan periode 2019-2021 terkait dana hibah yang diberikan pemerintah ke KPU Kota Balikpapan. Dana hibah yang diterima KPU Kota Balikpapan pada periode 2019-2021 berjumlah 53 miliar rupiah untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Pencairan dilakukan pada tahun 2019 sebesar 22 miliar dan 31 miliar pada 2020. Tersangka SIY sebagai sekretaris sekaligus kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen diduga melakukan penyimpangan dan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian negara hingga 2,2 miliar rupiah. Hal ini berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penyimpangan yang dilakukan meliputi pembuatan pertanggungjawaban fiktif, pengendalian pelaksanaan kegiatan tidak sesuai prosedur, serta penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan. Telah dilakukan audit oleh BPKP Provinsi Kalimantan Timur dan ditemukan indikasi kerugian keuangan negara kurang lebih 2,2 miliar terkait
pengelolaan keuangan hibah KPU Kota Balikpapan, khususnya dalam kegiatan pilkada. Kejari sudah mengumpulkan keterangan saksi, pemeriksaan ahli serta barang bukti berupa dokumen dan hasil audit. Tersangka dikenakan pasal korupsi dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu, Saudara, sambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Polres Banjarbaru gelar gerakan pangan murah. Warga Banjarbaru antusias datangi Koperasi Polres Banjarbaru yang sediakan bahan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran. Rabu pagi, warga Banjarbaru antusias datangi Koperasi Polres Banjarbaru untuk membeli sejumlah bahan pokok dengan harga murah. Sejumlah bahan pokok yang dijual yakni beras kemasan 5 kg dengan harga Rp55.000. Harga ini lebih murah dari harga pasaran yakni Rp70.000. Minyak goreng dijual Rp17.000 per liter, lebih murah Rp1.500 dari harga di pasar, dan gula Rp18.000 per kilogram. Menurut seorang warga Banjarbaru, kegiatan ini sangat membantu, apalagi selisih harga yang dinilai cukup banyak dari harga pasar. Mbak Elsa, lebih murah dari pasaran. Beras tadi berapa Bu harganya? Biasa beli di pasar berapa? Beras, gula, sama minyak. Ini habisnya tadi berapa? Kalau yang minyak Bu, minyak goreng? Minyak ini 90.000 ya. Baik. 17, kalau di pasar 18,5. Kegiatan pasar murah untuk menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 ini menyediakan sekitar 150 sak beras kemasan 5 kg. Dalam waktu sekitar 2 jam habis terjual. Tadi kita nyiapin beras 5 kilonya ada sebanyak 150 sak. Ya, khusus beras. Kalau masyarakat umum membeli ya? Boleh. Gerakan pangan murah ini rencananya akan digelar rutin hingga Desember 2025. Diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar mulai membekali relawan di seluruh desa untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pembekalan ini dilakukan seiring adanya penetapan status siaga karhutla yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Banjar. Antisipasi karhutla yang berisiko tinggi saat musim kemarau, BPBD Kabupaten Banjar berikan pelatihan teknis bagi relawan hingga tingkat desa. Dalam pelatihan, para relawan dibekali teknik pencegahan, penanganan, serta penggunaan peralatan kebakaran secara aman yang diperagakan di kantor BPBD Kabupaten Banjar. Kepala Pelaksana BPBD Banjar Yayan Darmanto menyatakan status karhutla di wilayahnya telah dinaikkan menjadi siaga sejak 12 Agustus lalu dengan mempersiapkan 300 personel dari berbagai unsur. Berikutnya setelah penetapan status kita akan mengaktifasi posko penanganan dampak berbahaya yang posko induknya ada di Banjar, ada transportasi pos lapangan di daerah rawan bencana. Sementara itu, PJ Sekda Kabupaten Banjar Ikhwan Syah menegaskan, pemerintah siap turun langsung apabila terjadi karhutla, termasuk memberikan dukungan logistik dan personel tambahan. Manapun ada permasalahan masyarakat, di situ pemerintah berada. Jadi apabila ada yang masyarakat bermasalah, kita berharap semua satuan daerah yang terlibat langsung harus segera melaksanakan. Penetapan status siaga karhutla ini akan berlaku hingga 15 Oktober 2025 dengan pelatihan dan pengawasan terus dilakukan di seluruh kecamatan. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya, proyek jembatan Sungai Ulin dikebut minimalisasi dampak pada warga. Selengkapnya usai jeda berikut.
Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Proyek jembatan Sungai Ulin di Jalan Ahmad Yani kilometer 31,5 dipercepat, minimalisasi dampak ke warga. Ditargetkan proyek ini akan rampung awal November. Proyek pembangunan jembatan Sungai Ulin ditargetkan selesai pertengahan November dari jadwal kontrak yang seharusnya pada Desember. Saat ini progres pembangunan sudah mencapai 60% atau lebih cepat dari rencana sebelumnya 47%. Permasalahan teknis dan sosial telah mencapai kesepakatan kepada warga terdampak. Sementara permasalahan ekonomi akan dibahas lebih lanjut pada Kamis mendatang. Sekitar 47%, rencana kita sekitar 47%, tapi kita udah 60% lebih. Jadi kita coba fokus di situ, positif. Apa aja yang belum di lokasi ini, Pak? Di lokasi ini kan yang mau dikerjakan ini, pekerjaan pilar utama, yaitu paving slab. Paving slabnya ini materialnya sudah sampai, sebagian di lapangan, sebagian lagi masih di pengiriman di kapal. Perwakilan warga mengatakan pihaknya masih menunggu solusi dari dampak ekonomi yang dirasakan sejumlah pelaku usaha. Sementara dampak sosial termasuk perpadatan di Jalan Kartika sudah terselesaikan karena petugas rutin berjaga. Kami dalam rapat tadi terjadi kebuntuan. Kebuntuannya apa? Sesuai kesepakatan dari rapat awal kemarin, kami meminta paling tidak ada angka yang disampaikan oleh pihak kontraktor terhadap pedagang atau orang-orang yang terdampak langsung di sekitar proyek jembatan ini. Wali Kota Banjarbaru yang turut meninjau proyek jembatan ini mengatakan pihaknya akan melakukan pendekatan dengan warga terdampak untuk memastikan semua pihak mendapat solusi terbaik. Terkait dampak sosial dan ekonomi, ini sebelumnya dari mulai sudah ada kesepakatan yang terdampak, yang prioritas lah, ada yang di toko karpet, yang semacam itu sudah ada pendekatan mereka, kesepakatan teknis lah. Diharapkan proyek ini bisa selesai sesuai target pada November, sehingga bisa meminimalisir dampak kepada warga. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bekantan liar dievakuasi petugas damkar Kota Samarinda. Bekantan yang terpisah dari kelompoknya membuat warga khawatir karena sering masuk ke rumah dan merusak barang. Seekor bekantan didapati warga di Jalan Teluk Bayur, Samarinda seberang. Bekantan ini tengah masuk ke dalam rumah warga. Petugas damkar yang mendapat laporan langsung menuju lokasi dan menangkap hewan dilindungi tersebut menggunakan jaring. Warga resah lantaran bekantan ini kerap masuk ke rumah dan merusak barang. Dia sempat lari ke tetangga ke sebelah. Dan juga masuk warung juga sih, banyak jadi acak-acak juga warung. Dan juga alhamdulillah sempat nyebrang jalan, sempat tertabrak ya, tidak salah. Nah, jadi teman-teman tim langsung bergegas untuk menjemput pas di lokasi mengejar. Karena berpindah ke tempat lain ya kan, tempat lain mengejar, akhirnya bisa dievakuasi. Bekantan yang berusia kurang lebih 20 tahun ini dinyatakan sehat oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Samarinda. Jadi mungkin beritaan estimasinya kurang lebih 20 tahun. Terus kondisinya sih sehat sudah, jadi kan. Ya mudah-mudahan lah besok bisa meriliskan semua rekaman. Bekantan ini lalu dibawa oleh petugas BKSDA untuk selanjutnya dilepas liarkan ke habitatnya. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Di momen pengenalan kehidupan kampus, belasan mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Lambung Mangkurat memulai perkuliahan baru dengan rasa percaya diri. Agar dapat melanjutkan studi tanpa terhambat biaya, pihak kampus memastikan mahasiswa penyandang disabilitas mendapatkan beasiswa hingga lulus. Samia Mardatila adalah satu dari 13 mahasiswa penyandang disabilitas yang tahun ini resmi bergabung di keluarga besar Universitas Lambung Mangkurat. Tampil antusias mengikuti pengenalan kehidupan kampus di Banjarbaru, Samia, mahasiswi teman tuli dan disabilitas lainnya, didampingi mahasiswa pendamping untuk memastikan komunikasi dan interaksi berjalan lancar.
Dukungan ini tak hanya memberikan rasa aman, tapi juga membangun percaya diri untuk beradaptasi di lingkungan kampus. Bagi Samia, beasiswa yang diberikan kampus pun dianggapnya menjadi jembatan untuk menyelesaikan pendidikan dengan keterbatasannya tanpa terhambat biaya. Samia di sini merasa terbantu, ada JBI untuk disabilitas, ada merasa nyaman. Kalau nggak ada JBI malah sulit. Samia alhamdulillah mendapat beasiswa, alhamdulillah membantu orang tua, bisa sukses. Samia merasa senang. Lewat unit layanan disabilitas, Universitas Lambung Mangkurat menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemberi beasiswa, baik dari pemerintah maupun swasta. Komitmen ini bukan hanya mengurangi beban ekonomi, namun juga membuka peluang yang sama untuk meraih prestasi. Kita akan melayani mereka semampu kita, termasuk kita mencarikan biaya beasiswa untuk mereka. Mereka itu membaur loh Pak. Mereka membaur Pak. Mereka dan kita itu kan kepada mahasiswa yang lain jangan sampai mengucilkan mereka. Itu ditekankan sekali ya. Harus dibersamai mereka, bahkan dibantu proses perkuliahan untuk mereka. Melalui pendampingan dan beasiswa, mahasiswa disabilitas diharapkan dapat mengikuti perkuliahan tanpa kendala, sekaligus memberikan inspirasi bagi mahasiswa lain untuk tidak menyerah mengejar pendidikan. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, di tengah gaya hidup kafe modern yang makin menjamur, sebuah kedai kopi sederhana di Jalan Veteran Banjarmasin hadirkan konsep unik. Menawarkan nostalgia lewat karambol dan game konsol, kedai ini jadi tempat nongkrong favorit yang jauh dari kesan glamor. Suasana hangat terasa kental di kedai kopi di Jalan Veteran Banjarmasin. Tak hanya menikmati kopi, para pengunjung diajak bernostalgia lewat berbagai permainan, seperti karambol, game meja tradisional era 90-an yang kini kembali populer. Dengan cara bermain yang sederhana, para pengunjung dibuat fokus untuk menembak keping ke lubang sasaran. Di sini, karambol bukan sekadar game, tapi juga ruang untuk menghidupkan kembali kenangan masa kecil. Kalau ngopi di lain itu kita cuma bisa ngobrol, tapi kalau kita ngopi di sini itu beda dari yang lain karena ada permainannya juga. Ada dari PS, terus permainan masa kecil yaitu karambol, terus tuh menunya yang banyak dan harganya terjangkau, sangat-sangat masuk di kantong mahasiswa gitu. Dan juga tutupnya itu santai banget sampai jam 1 malam, jadi kita bisa sambil santai di sini gitu. Tak cukup dengan karambol, kedai ini juga sediakan PlayStation Portable. Game ini menjadi daya tarik utama kaum pria yang tak lepas dari game pertandingan sepak bola. Semua tersaji saat pengunjung menunggu pesanan atau sebagai pengisi waktu luang bersama teman. Soal harga, kedai ini ramah kantong. Menu kopi dan makanan ditawarkan mulai Rp10.000 hingga Rp18.000. Sangat pas untuk pelajar maupun mahasiswa. Hal inilah yang menjadikannya tempat nongkrong favorit kaum muda Banjarmasin. Untuk kedai titik kumpul ini, dia adalah tempat untuk mungkin untuk yang punya stres kan, dia bisa bermain game, main PlayStation, terus catur, dia ada karambol juga, mainan-mainan bahari kan, mainan dulu. Tak hanya karambol dan PlayStation, kedai ini juga kerap menjadi tempat untuk bermain catur bersama. Bukan sekadar wadah kumpul, tempat ini memberikan alternatif ruang sosial yang juga menciptakan interaksi lebih dalam. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa.